Oke, kita lanjut. Eh, Berarti sekarang kita masuk ke hereditas, pewarisan sifat ya. Waktu SMP juga pernah ya, pewarisan sifat. Cuma kalau waktu SMP itu kan cuma sampai yang di hukum Mendel ya. Jadi belum yang penyimpangan-penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, kalau misalnya di kelas 12 ini nanti lebih banyak ke penyimpangan hukum Mendel gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini buat refresh aja dari pelajaran yang waktu SMP ya, istilah-istilah yang muncul dalam persilangan. Jadinya kalau misalnya soalnya soal cerita dan kalian harus menyusun persilangan itu sendiri, kalian udah tahu gitu ya. Jadi kan pewarisan sifat itu satu gen ya, satu sifat itu dilambangkan oleh huruf yang sama gitu ya. Itu kalau hukum Mendelnya itu yang belum mengalami penyimpangan gitu ya. Nanti pas penyimpangan bisa ada dua huruf berbeda itu satu sifat gitu ya. Nah, ini kalau yang normal itu satu sifat itu dilambangkan satu huruf yang sama. Jadi misalnya eh ini ada statement ya. Misalnya apabila B besar membawa sifat misalnya bijinya itu bentuknya bulat gitu, terus dia bilang dominan terhadap B kecil yang bersifat kisut. Kisut itu artinya nggak bulat ya, kayak lonjong gitu misalnya. Nah, terus kita lihat seperti apa sifatnya. Nah, berarti kan di sini ada kata-kata dominan. Dominan itu berarti dia menutupi sifat misalnya yang huruf yang besar, ya huruf yang besar itu menutupi sifat yang huruf yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya ada di sini ada B besar dan B kecil, berarti kan yang B itu kan sifatnya bulat, yang B kecil sifatnya kisut. Tapi karena B itu dominan katanya terhadap si B kecil, berarti B besar B kecil apa sifatnya? Bulat atau kisut berarti yang B besar B kecil? Bulat ya. Jadi B besar B kecil itu sifatnya adalah bulat. Gitu ya. Nah, terus nanti ada istilah lagi, kalau hurufnya itu satu besar dan satu kecil, kalau misalnya huruf satu besar dan satu kecil berarti kan berbeda ya hurufnya. Nah, itu berarti disebutnya bulat, tapi dia sebenarnya dalam genotipnya itu sifatnya adalah heterozigot. Hetero itu artinya apa namanya berbeda, ya. Jadi satu besar, satu kecil. Nah, kalau misalnya yang B besar udah jelas dong, kan bulat-bulat, udah pasti sifatnya pasti bulat. Cuma karena dia dua-duanya besar, ya berarti bulatnya di sini tipe gennya itu adalah yang homozigot, gitu. Gitu ya. Jadi kalau B besar itu udah jelas. Kalau B kecil, ya barulah sifat, kalau kecil semua baru muncul sifat yang resesif. Jadi lawannya dominan itu kan, lawannya itu adalah resesif ya. Jadi dia yang sifat yang tersembunyi, yang kalah gitu ya. Jadi kalau B kecil itu berarti nanti sifatnya baru kisut. Sudah pasti kalau sifatnya yang kecil pasti dia sifatnya cuma satu ya, yaitu pasti homozigot karena kecil-kecil gitu ya. Ini adalah huruf yang melambang alel, namanya satu pasang alel itu berarti melambangkan satu sifat. Nah, sekarang nanti kita lihat juga ada banyak istilah yang kita sebut misalnya sebagai misalnya ada pertanyaannya tuliskan fenotipenya atau tuliskan genotipenya gitu. Nah, kalau fenotype itu adalah sifat yang muncul, jadi artinya yang kita nggak usah teliti gitu ya, jadi yang cuma kelihatan, kita bisa lihat secara langsung, itu adalah fenotype. Tapi kalau yang jenis gennya yang kita nggak harus melalui lab dulu gitu ya, baru tahu jenis gennya, itu adalah disebutnya sebagai genotype gitu. Nah, jadi bisa ada dua sifat, ada satu sifat yang sama, misalnya sama-sama bulat, tapi genotipenya berbeda. Jadi contohnya misalnya kayak yang di nomor 1 juga, misalnya kan ini yang pertama B besar, yang kedua B besar, B kecil.
Nah, sifat yang kita bisa lihat yaitu sifat bulatnya itu disebutnya sebagai phenotype gitu ya, sifat bulatnya. Jadi sama-sama mereka sebenarnya kita lihat hasilnya sama-sama bulat, tapi genotipenya berbeda. Jadi yang pertama itu genotipnya adalah B besar, sedangkan yang kedua genotipnya adalah B besar dan B kecil. Sama kayak ini, misalnya di sini dia bilang bahwa B besar itu melambangkan buah jenis biji yang bulat ya. B besar misalnya bulat, T besar misalnya melambangkan bahwa tanaman itu pohonnya tinggi. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau yang B besar, T besar, T kecil, menurut kalian apa fenotipenya namanya? Yang sifat yang keluar. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Iya, bulat. Nah, sekarang yang kedua, yang B besar, T besar, sifat yang keluarnya apa berarti? Sama, bulat tinggi juga. Ya, berarti dari dua gen yang berbeda ini, mereka memiliki satu fenotype ya, jenis satu yang sama, yaitu jenisnya nanti sama-sama berbiji bulat dan tinggi gitu. Tapi kalau ditanya jenis genotipenya ada dua, yaitu satu B besar, T besar, T kecil, satu lagi B besar, T besar, T besar. Beda satu huruf aja, ya, satu huruf aja beda, itu berarti jenis genotipnya udah beda. Misalnya ada lagi B besar, B kecil, abis itu T kecil, T besar, T besar. Itu walaupun sama-sama juga bulat tinggi, tapi mereka sebeda satu huruf jenis satu hurufnya itu beda, berarti dia genotipnya beda. Gitu. Berarti udah paham ya. Jadi kalau yang ditanya fenotype itu jawabnya seperti apa, ya? Fenotype itu berarti sifat yang kelihatan. Kalau genotype itu jenis gennya ya, urutan gennya. Kalau ada satu yang berbeda, berarti genotipenya itu juga berbeda. Gitu. Oke, sampai ini ada sebelum Miss ganti lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada Miss ganti ya ke slide selanjutnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat istilah yang enggak, ya ini penting untuk dalam tahapan persilangan karena nanti yang disilangkan itu bukan satu susunan genotype satu disilangkan dengan satu genotype itu langsung enggak, harus dibuat gametnya dulu. Nah yang buat gametnya itu adalah kita sendiri gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau sifatnya seperti yang pertama nih, dia gennya cuma ada K besar, K kecil. Kalau ditanya ada berapa gamet dari K besar, K kecil, nah gametnya itu adalah satunya K besar, satunya K kecil. Itu kalau dia cuma satu jenis sifat seperti ini, yaitu K besar, K kecil. Berarti satu jenis sifat kan, misalnya warna kuning. Gitu. Ya. Terus misalnya kalau yang kedua, nah yang kedua ini ada dua sifat. Ada sifat yang A sama satu lagi sifat yang L. Nah ini jenis gametnya enggak satu K besar, satu L besar, satu L kecil, enggak gitu. Tapi kayak mat ya, jadi harus dipasangkan. Karena dia ada dua jenis, berarti satu huruf K, satu huruf L, berarti satu gamet itu juga terdiri dari dua jenis huruf. Jadi kalau kita bikin, ini tuh jadinya kita ini kan K sama L, berarti K besar dan L besar. Kayak mat aja. Terus habis itu K besar sama dengan L kecil. Berarti kita tulis lagi K besar, L kecil. Itu gamet yang kedua. Nah, terus sebenarnya kan ini juga K besar dan L besar ini kan juga sama nih. Sebenarnya kita juga kita tempelin ya. Cuma kan kalau K besar, L besar kan sama yang pertama. Berarti nggak usah kita tulis lagi. Kalau kalian tulis lagi boleh aja. Cuma nanti
hasil persilangan jadi double. Jadi jumlah yang kalian silang jadi banyak, jadi banyak-banyakin aja gitu ya. Jadi nggak perlu kalau sama. Jadi kalau ada K besar sama L besar yang kedua, karena udah sama kita nggak usah tulis. Terus kalau ada K besar yang kedua lagi, K besar dengan L kecil karena sama lagi, kita juga nggak tulis. Berarti dari genotype K besar, L besar, L kecil memiliki dua gamet, yaitu K besar, L besar, dan K besar, L kecil. Nah, gimana kalau ada 3 sifat? Gitu ya. Gimana kalau ada 3 sifat? Ya berarti ada 3 yang harus kita buat jadi satu pasang gamet. Jadi misalnya pertama nih, K besar sama L besar udah pasti, terus dengan M besar. Berarti kita tulis gamet yang pertama K besar, L besar, M besar. Terus karena abis si K yang pertama kita gabungin sama L besar, ya kan? Tapi juga ternyata dia bisa dengan yang M kecil. Ada 2 jenis yang kedua. Berarti K besar, L besar, dan M kecil. Itu yang jenis keduanya. Ya. Seharusnya kan K besar juga bisa dengan L yang kedua kan, L besar yang kedua, tapi pasti dia sama modelnya kayak K besar. Misalnya K besar, L besar, M besar kan sama. Terus K besar, L besar, M kecil kan sama, nggak usah ditulis kalau sama. Ya, berarti kita lanjut ke yang kedua. Nah, kalau K kecil, L besar, terus M besar, berarti kita tulis K kecil, L besar, dan M besar. Terus satu lagi berarti K besar, L besar, dan M kecil. Berarti kita tulis K kecil, L besar, dan M kecil. Terus kalau kita cek dia dengan yang kedua, dengan L besar yang kedua, pasti akan menghasilkan hal yang sama. Nah, berarti nanti dapat terjadi 4 gamet, yaitu K besar, L besar, M besar, K besar, L besar, M kecil, K kecil, L besar, M besar, dan K kecil, L besar, M kecil. Gitu. Jadi ini cara membuat gamet. Ya, jadi mau nggak mau harus kita cek satu-satu karena tergantung dari asal genotipnya itu seperti apa modelnya. Gitu. Ada yang masih bingung dengan cara membuat gamet? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ke yang keempat ya. Istilahnya ada yang disebut sebagai P, berarti itu parents yang awal, di orang tua yang paling satu itu disebutnya P. 2 individu yang awal pertama itu disilangkan. Terus nanti kalau sudah disilangkan dan memiliki turunan generasi pertama, itu disebutnya sebagai F. Ya, kalau generasinya pertama berarti disebut F1. Nah, misalnya dia bilang generasi yang pertama saling disilangkan, nanti menghasilkan anakan lagi, keturunan lagi. Yang kedua berarti disebutnya F2. Atau kalau F2 disilangkan dengan sesamanya atau disilangkan dengan generasi yang lain dari parents yang lain, berarti dia sebutnya F3 dan seterusnya. Gitu ya. Tapi biasanya sih kalau di SMA paling mentok di F2 ya, sampai filial 2. Yaitu keturunan yang generasi 2. Gitu. Nah, biar lebih ngerti ya, kita lihat contoh soalnya aja dulu. Ini sebenarnya contoh soal ini waktu SMP juga ada pernah ya, karena ini belum masih hukuman yang normal, belum yang penyimpangan. Nah, ini kita lihat di layar. Ini ya, ada sebuah pohon yang tinggi dan buahnya manis. Dia homozigot, ya. Terus disilangkan dengan pohon yang pendek dan buahnya asam. Ini sebelum kasih tahu ya di sini bahwa si tinggi itu dominan, ya, si manis itu juga dominan. Berarti dia menutupi lawannya, gitu ya. Nah, dia bilang bahwa sifat si pohon yang pertama itu homozigot. Jadi nanti pas bikin genotipenya itu yang sama semua. Berarti besar semua, gitu ya. Terus dia bilang ini
dengan pohon yang pendek dan buahnya asam. Nah, kalau pendek dan buahnya asam, kita nggak usah ngasih tahu dia homozigot, harus tahu sendiri. Karena kan pendek itu berarti yang resesifnya dari tinggi, berarti dia kecil semua. Dan karena asam juga resesifnya dari si manis, berarti dia juga kecil semua, gitu ya. Makanya biasanya nggak dikasih tahu itu homozigot atau heterozigot, gitu ya. Nah, habis itu setelah itu ini kan pertama dia memiliki keturunan. Nah, keturunannya itu disilangkan dengan keturunan lainnya. Jadi keturunan lainnya itu sesama di anakan yang generasi pertama itu. Terus yang ditanya tentukan perbandingan fenotype dari F2-nya, yaitu generasi keduanya perbandingan fenotype-nya seperti apa. Gitu ya. Ini masih hukum Mendel yang normal ya. Jadi hukum yang belum mengalami penyimpangan. Nah, sekarang kita lihat. Berarti pertama kalau ada soal seperti ini, kita tulis parents-nya dulu. Ya, parents-nya itu berarti pohon yang tinggi dan buahnya manis. Homozigot. Berarti T besar apa? T besar apa T besar T kecil? Tingginya dulu. Iya, T besar. Disilangkan dengan dan buahnya manis, berarti juga sama ya. Karena dia homozigot, M besar. Gitu ya. Terus habis itu silangkan dengan pohon yang pendek dan buahnya asam. Pendek itu udah pasti dia T kecil dan asam. Kalau manis itu M besar, berarti asam itu kita ganti pakai hurufnya kecil. T kecil dan M kecil. Gitu ya. Itu pertama dulu tulis parents-nya. Nah, selanjutnya yang disilangkan di sini adalah gametnya. Jadi habis parents kita tulis gamet. Gitu ya. Gamet dari yang pertama apa tuh? Dari parents yang pertama tuh jenis gametnya apa tuh? Nah, tadi masih ingat kan? Tinggal apa? T besar, M besar. Tinggal kayak dikali aja gitu ya. T besar, M besar. Ada lagi nggak yang lain jenis gametnya? Untuk yang pertama. Selain T besar, M besar. Iya. Nggak ada. Ya, karena yang lainnya pasti sama semua. Kalau kalian mau nulis tempatnya juga boleh, cuma percuma. Nggak bisa habisin tempat. Ya, jadi kalau beda jenis, kalau sama jenisnya semua, tulis aja yang jenisnya yang berbeda gitu ya. Berarti yang kedua disilangkan dengan T kecil, M kecil. Berarti apa tuh gametnya dia? Iya, T kecil, M kecil. Nah, berarti ini yang disilangkan itu adalah si ini, mereka. Karena mereka jumlahnya cuma gampang, cuma kayak gini. Ya, cuma T besar, M besar disilangkan dengan T kecil, M kecil. Berarti kita nggak perlu bikin tabel atau apa, karena memang cuma satu jenis hasil anaknya. Berarti tulisannya F1-nya, keturunan satunya tetap nulisnya walaupun awalnya kepisah kayak gini ya, T besar, M besar, T kecil, M kecil, tetap yang ditulis yang pertama dulu, T besar, T kecil, baru nanti ditulis M besar dan M kecil. Jadi jenis dari filial satunya, keturunan pertamanya cuma satu jenis, yaitu T besar, T kecil, dan M besar dan M kecil. Gitu. Nah, berarti kita mau silangkan, dia bilang disilangkan dengan keturunan lainnya, karena kita udah tahu jenisnya itu cuma satu ini. Berarti keturunan lainnya, berapapun itu, pasti jenis genotipnya sama, yaitu T besar, T kecil, dan M besar, M kecil. Gitu. Berarti nih, gametnya apa nih? Si gamet dari F1. Dari yang pertama nih, apa aja gametnya? Iya, ada lagi? Uh-uh. Uh-uh. Terakhir? Iya. Jadi ada 4 macam di sini gametnya. Ya, berarti yang sebelah yang
kedua juga karena dia sama ya, jenis genotipe berarti gametnya juga sama, yaitu T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil, gitu. Ya, nah jadi seperti ini gametnya. Nah sekarang kita karena ini jumlahnya baik ya, ada 4 sama 4, gitu ya gametnya. Berarti enakan kalau yang banyak seperti ini kita buatnya tabel, gitu ya. Ini Miss hapus dulu. Nanti kalian bisa lihat di video ya, Miss videoin. Ini untuk nunjukin yang persilangan dari yang F1 dengan F1 yang lain ya. Berarti kalau modelnya banyak gitu, sebenarnya kalian bebas mau kalian panah-panahin gitu ya, terserah. Tapi biasanya enakan ngeliatnya itu bentuknya tabel. Jadi yang pertama tadi gametnya ada tadi gametnya ada T besar M besar, terus T besar M kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil. Terus itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua juga sama, T besar M besar, terus T besar M kecil, T kecil M besar, sama T kecil M kecil. Gitu ya. Ini adalah tabel dari yang hasil gamet tadi yang pertama sama yang kedua. Karena kebetulan mereka sama ya. Nah, ini buat aja tabelnya. Ini. Gitu ya. Nah, baru sekarang tinggal kalian silang. Ya, kalian silang itu gampang aja, cuma tinggal kayak ngisi kotak aja. Yang misalnya pertama nih T besar M besar disilangkan dengan T besar M besar lagi. Yang penting kalian urutin aja sesuai dengan urutannya. Berarti yang pertama nih kotak 1 berarti T besar, M besar, M besar. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini Miss isi aja. Kalian bisa lihat caranya kan cuma gini aja. Yang penting kelihatan ya huruf besar sama huruf kecilnya jangan sampai ketukar. Misalnya kecil, kamu tulis kecil banget gitu. Kalau Miss ada yang salah bilang ya. Oke. Ya, jadi setelah diisi tabelnya, kalian bisa lihat yang ditanyakan perbandingan phenotype. Berarti phenotype itu adalah sifat yang muncul, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sifat pertama nih. Sifat yang pertama apa? T besar, M besar, M kecil. Tinggi manis. Ya, berarti ini tulis dulu. Pertama ada sifat tinggi manis. Nah, sekarang kita mana aja yang tinggi manis. Berarti ini kan tinggi manis. Yang kedua apa? Tinggi manis juga nggak? Ya. Yang ketiga juga ya. Karena ada T besar dan M besar. 1, 2, 3. Terus ini juga 4, 5. Ini
bukan ya, yang kedua ini, yang keenam. Terus mana lagi? T besar, T kecil, M besar, N kecil ya. Terus yang ini terakhir bukan. Yang ini ya. Terus ini juga bukan, bukan. Terus baru yang bawah ini termasuk, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ya, berarti kita tinggal hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu berarti tinggi manisnya ada 9. Gitu. Terus ada lagi yang kedua, kalian bisa lihat sifat apa nih yang kedua? Yang ini. Tinggi asam. Berarti kalian tulis sifat yang kedua adalah tinggi asam. Ada berapa berarti sifat tinggi asamnya? Ini tinggi asam. Ini tinggi asam nggak? Yang sini. Tinggi asam lagi ya. Terus yang ini tinggi asam bukan? Bukan ya? Bukan juga. Baru yang sini tinggi asam lagi. Berarti tinggi asamnya ada 3. Terus habis itu setelah tinggi asam, tinggi manis. Bukan tinggi manis. Pendek ya. Yang kedua ada sifat ketiga adalah pendek manis. Ini nih ituin aja. Baru yang terakhir itu nanti pendek asam. Pendek manisnya ada berapa? Ini pendek manis, ini pendek manis lagi, ini pendek manis lagi juga ada 3. Ya. Pendek asam berarti yang terakhir itu ada 1. Nah, berarti model yang seperti ini adalah model 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu selalu yang model yang seperti tadi ya, yang heterozigot, yang besar kecil disilangkan dengan sesamanya. Besar kecil selalu polanya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 dengan yang resesifnya itu di belakang cuma 1 dan sifat campur dominannya itu di depan yang paling banyak 9 dan sifat campurannya itu yang di tengah yaitu 3 banding 3 gitu ya. Nah, itu adalah perbandingan fenotip dari F2-nya gitu. Ada yang mau ditanya nggak dengan cara membuat persilangan ini? Sebelum lanjut lagi. Nggak ada? Berarti lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat jenis soalnya. Nah, ini coba kita mengerjakan ini tanpa kita bikin persilangan ya. Sebenarnya kalau mau bikin persilangan juga boleh. Cuma sebenarnya mirip aja, ntar jadi mirip sama yang tadi Ines kasih tahu ya. Ini ada Pak Budi menghilangkan kacang kapri bulat berwarna kuning. Homozigot nih, kalian bisa lihat di sini. B besar, K besar, K kecil disilangkan dengan yang resesif kayak tadi. Yaitu B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dilakukan sampai keturunan F2. Berarti kayak tadi ya, sama sampai keturunannya itu jumlahnya itu 3.200. Nah, keturunannya itu jumlahnya 3.200. Nah, secara berurutan jumlah biji bulat warna kuning, dia nanyanya adalah bulat kuning dan keriput warna hijau. Berarti keriput hijau. Itu jumlahnya berapa sama berapa prediksinya gitu. Ya. Nah, ini tanpa kalian buat persilangan kalau model yang seperti ini ya yang
galur murni yang besar, yang dominan dicampur dengan yang resesif, terus F1-nya heterozigot disilangkan dengan heterozigot. Tadi kan udah tahu polanya, yaitu polanya pasti akan menghasilkan 9 banding 3 banding 3 dibanding dengan 1. Berarti kalau dalam hal ini, kalau ini sifatnya bulat kuning, si 9 itu pasti yang sifatnya adalah bulat kuning ya, yang si 9. Ini pasti yang sifatnya bulat kuning. Yang 3 pasti sifatnya yang bulat tapi hijau. Yang 3-nya lagi, ini adalah sifat yang kisut tapi kuning. Ini kisutnya nih tulis ya, kisut kuning. Atau keriput ya dia bilang. Ya sama aja. Terus baru yang 1 itu berarti yang resesifnya itu keriput atau kisut dan dia warnanya hijau. Pasti gitu. Nah, berarti sekarang yang ditanya karena dia minta tanyanya yang bulat kuning yang ini, berarti cara ngerjainnya 9 per total ini adalah 16 dikali dengan si jumlah, yaitu 3.200. Ini tinggal dikerjain biasa, 3.200 bagi 16 adalah 200, berarti 1.800. Terus dia nanya lagi, satu lagi yang keriput hijau, berarti yang cuma ini, berarti 1 per 16 dikali dengan 3.200. Coret 200 berarti 200. Nah, berarti jawabannya jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah 1.800 dan 200, yaitu yang E. Gitu. Ya. Jadi ini tanpa kalian buat persilangan. Kalau kalian mau buat sih nggak apa-apa, misalnya lupa apa ya polanya dari yang ini. Kalian buat persilangan sendiri sih nggak masalah. Ya, cuma ini misalnya menunjukin kalau misalnya kalian buat tanpa, kalau kalian nggak tahu kalau model yang seperti ini 9331 bisa langsung dikerjakan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang nggak ada? Kalau nggak ada berarti hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi nanti minggu depan baru kita pelajari yang semua penyimpangan dari hukum Mendel. Gitu ya. Nanti seperti biasa share kalau ada tugas dan video pembelajaran untuk hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk.